Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali hari kita pada saat ini, sebelum kita mengawali semuanya, marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 17. Demikianlah dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya, di mana ketika kita yang tadinya bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa, yang tidak berharga di hadapan dunia ini dan di hadapan Allah, tetapi kita diberikan suatu identitas sebagai anak Allah. Ketika kita diberikan identitas sebagai anak, disinilah ada perubahan daripada identitas kita. Dari yang tidak memiliki hak, akhirnya menjadi berhak. Dan inilah yang dinyatakan oleh nats ini kepada kita sebagai orang yang percaya, di mana identitas anak itu bukanlah hal yang mudah sebenarnya. Tetapi begitu mulianya Allah kita, begitu mengasihi kita Dia, sehingga mau mengangkat kita sebagai anak. Jika kita sudah menjadi anak, maka kita adalah ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Di dalam kehidupan kita sebenarnya orang-orang yang tidak berhak untuk menerima janji Allah. Kenapa kita tidak berhak? Karena kita belum hidup seturut dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena jika kita menjadi anak, maka kita harus turut kepada yang mengangkat kita sebagai anak. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita sering menyeleweng dari itu. Kita sering tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kita yang telah membuat identitas kita sebagai anak. Kita tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita selalu melakukan apa yang kita kehendaki. Sehingga banyak yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan dengan identitas anak? Apa yang mau dijanjikan oleh Tuhan karena kita sudah menjadi ahli waris untuk menerima janji-janji yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Di sini kita harus bisa menempatkan hidup kita sebagai orang percaya, bagaimana cara hidup kita itu akan mencerminkan siapa kita sebenarnya. Ketika kita menerima Allah sebagai satu-satunya jalan hidup kita, maka kita akan memberikan teladan hidup bersama dengan Kristus. Apa yang mau kita lihat? Ketika kita mengalami suatu proses kehidupan, maka kita akan mengalami suatu gejala peristiwa yang akan kita hadapi bersama. Ketika kita menghadapi penderitaan, itu bukan penderitaan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, itu bukan hanya tantangan kita. Ketika kita sekarang yang pada saat ini menghadapi penderitaan yang begitu menyakitkan melalui pandemi COVID-19, itu bukan hanya kita yang menderita. Tetapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita bersama-sama menderita bersama dengan Kristus. Berarti ketika kita sekarang dalam keadaan penderita karena pandemi ini, Yesus juga turut menderita untuk kita. Disinilah kita mau mengatakan, kita orang percaya adalah anak yang memiliki hak
waris kerajaan Allah. Jika kita mau melakukan kehendaknya. Ketika kita mau bersama-sama dengan Kristus di dalam penderitaannya. Apakah kita tahan dengan penderitaan saat ini? Mari kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nats ini bukan berhenti hanya di dalam penderitaan saja. Tetapi ada hal yang kedua. Ketika kita bisa bersama-sama dengan Kristus di dalam penderitaan, kita juga bisa bersama-sama dengan Kristus menerima kemuliaan. Di mana dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Di sini, ketika kita mau menderita, di situ juga kita akan diangkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapakah kita yang mau menderita bersama dengan Kristus saat ini? Dan siapakah kita yang mau menerima kemuliaan dari setiap proses kehidupan yang kita jalani setiap harinya? Apakah kita akan mengeluh? Apakah kita akan selalu menggerutu? Apakah kita akan menyalahkan dunia ini, menyalahkan Tuhan akan pandemi ini? Mari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan saat ini bukan hanya penderitaan kita, tetapi ini juga adalah penderitaan yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, apa yang mau kita takutkan dalam penderitaan ini? Tidak ada lagi. Karena itu bersiaplah, bertahanlah, bersabarlah, dan tetaplah teguh dalam iman. Karena kita adalah anak, maka cerminkanlah sikap Sang Bapa, yaitu Allah kita sendiri yang telah memberikan identitas anak itu kepada kita. Kalau Allah mengatakan bahwa dunia ini sekarang menderita, mari kita turut menderita di dalamnya. Ketika kita akan dipermuliakan, mari kita katakan itu adalah kemuliaan yang daripada Tuhan. Jangan pernah mengatakan hidup kita tidak ada harganya, tidak berarti pada pandemi ini. Hidup kita tetap berarti karena kita adalah anak Allah yang berhak untuk menerima hak waris kerajaan Allah yang dari Allah itu sendiri. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidupmu berharga di hadapan Allah. Kita berharga di hadapan Allah. Saya berharga, kamu berharga, dan kita semua berharga. Karena itu hiduplah di dalam kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih setiamu dengan memberikan identitas kepada kami sebagai anak dan yang berhak akan janji-janjimu karena kami adalah ahli waris di dalam kerajaan. Karena itu ajari kami Tuhan untuk bisa menerima setiap penderitaan di dalam kehidupan kami itu adalah bersama-sama dengan Kristus. Dan kami juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Yang sakit biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan. Yang berduka biarlah Engkau yang Tuhan yang menghiburkan. Yang dalam keadaan penderitaan, tantangan kehidupan, persoalan kehidupan, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai mereka di dalam menjalani kehidupan mereka untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sertailah kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Horas.